Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bersama-sama menjabarkan, bersama-sama membahas, bersama-sama meluaskan ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Setiap para subscriber ya, seluruh manusia itu punya guru sejati. Artinya sudah pinter-pinter. Akan tetapi ada rasa segan atau takut untuk menjabarkan luasnya ilmu. Apa iya begini-begini? Masa sih? Nah ini. Jadi mohon setiap guru sejati, setiap manusia itu punya guru sejati. Tanyakan di dalam. Ini kalau sekiranya masuk akal berarti benar. Karena Gusti Allah selalu di situ ada kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ada kalimat afala, ada kalimat apa itu luas yang hubungannya dengan tentang akal, tentang pikiran. Ya. Jadi mohon diluaskan. Jikalau ilmu apapun yang masuk akal, mohon diluaskan, mohon diterima. Kami mau membahas tentang hakikat sujud di dalam sholat. Yang kami sampaikan atau yang kami jabarkan di sini, hakikatnya sujud di dalam sholat, bukan di dalam usoli. Ya ingat, sujud di dalam sholat. Jadi kita perhatikan, sholat itu ada 3 kalimat di dalam Al-Quran. Ini bisa sholat, bisa sholat, tergantung wakob atau wasol. Kalau wakob berarti ha. Kalau wasol berarti sholatu atau sholata. Ini yang wasol. Ya, wasol. Ini yang wakob. Ya. Ini yang berhubungan dengan sadar. Sholat artinya sadar. Ya. Sholat artinya sadar atau sholata atau tu. Atau ya kalau ti sudah beda, ada tak taknis ya. Nah, berbeda ini. Ini sistem kalimat tajwidnya atau bahasanya, ada yang mengatakan sorok nahu, ya nahu sorok, silahkan diluaskan. Yang kami jabarkan di sini sadar. Nanti ada kalimat sholat yang pakai huruf ta. Ada kalimat sholat ini berbeda-beda, jadi mohon diluaskan. Ini hubungannya dengan kesadaran diri kita, atau ada bahasa syidrotil muntaha, kesadaran tingkat tinggi, atau sholat tahajud. Yang saya katakan di sini sholat tahajud, sadar tinggi atau sadar yang ditinggikan atau sadar tingkat tinggi. Ya, yang kami jabarkan di sini sholat, bukan usoli. Ya, kalau sholat itu berarti artinya sadar. Hakikat sujud di dalam sholat berarti secara, ayo keluasan, sujud itu artinya patuh, tunduk, taat. Contoh,
Kalau secara syariatnya sujud itu, ini ibarat kalau saya ngelukis nggak bisa ya mohon maaf ya, ini ibarat saya nggak bisa ngelukis ya, jadi ibarat sujudnya yang begini ya, ini ibarat ini. Coba ego itu ada di mana? Silahkan. Egoisme, mentang-mentang merasa itu ada di mana? Apa ada di akal? Apa ada di pikiran? Ya, mau nunjuk pikiran yang mana ini? Yang ini apa yang ini? Mohon diluaskan. Ya. Apa di sini? Ya, kita luaskan. Ingat, posisi kepala dan hati ada di bawah apa ini? Ya, bokong ini apa? Tempat bokong, tempat apa ini? Kalau bahasa Indonesianya bokong apa ini? Ini wilayah ini paling tinggi. Ya, wilayah pantat atau bokong itu kalau sujud itu lebih tinggi daripada, ayo kita luaskan, daripada akal, pikiran, dan hati. Berarti hakikatnya kita tidak boleh, ya, akal pikiran kita, hati kita tidak boleh melewati ketinggian yang di sekitar. Nah, ini luas ini, ayo mohon, kalau yang sudah ahad sudah tahu ya. Artinya ada orang sujud, ada orang patuh, ada orang taat secara raga, tapi hatinya nggak taat. Hatinya nggak tunduk. Itu kalau dalam bahasa umumnya munafik. Munafik itu cuman suaranya oke, tapi hatinya nggak oke. Kalau ada seseorang raganya sujud, tapi hatinya tidak sujud, itu juga tidak oke. Ya. Jadi kalau kalimat sujud, silakan sujud diluaskan ya. Kalau sujud itu jangan cuman begini, karena dari prakteknya akal pikiran, nah, pengetahuan umpamanya, keegoisan, kemelekatan, ya semua ini yang ada di dalam kepala, yang ada di dalam hati, yang ada di dalam jiwa, mohon diluaskan, disuruh di bawah komando yang ada di lingkaran pantat, atau ini kan paling tinggi apa? Ya, orang sujud itu yang paling tinggi apa ini? Mohon diluaskan, maknanya sangat luas ini. Mohon diluaskan, sangat amat luas. Orang kalau sujud secara raga, badan kita yang paling tinggi kedudukannya apa? Di saat sujud secara raga, anggota badan kita yang paling tinggi kedudukannya apa? Mohon diluaskan. Berarti isi kepala, isi hati harus direndahkan. Jadi secara jiwa pun, kejiwaan kita jangan melewati ketinggian. Mohon ini ada kode etik sebenarnya. Kalau yang sudah sampai sini ya saya jabarkan. Makanya mohon diluaskan ya, mohon diluaskan. Karena banyak kode etik ya. Kalau ya Pak Azam juga sama belajar, karena tidak ada cupu, tidak ada suhu. Setiap manusia itu punya guru sejati, sudah pinter-pinter. Jadi di saat ruku atau sujud secara raga, anggota badan kita yang paling tinggi kedudukannya apa? Isi hakikatnya ini juga apa? Mohon diluaskan ya. Jadi yang kami jabarkan di sini adalah
sujud sholat, bukan sujud usoli. Kalau ini sujud usoli. Nah, sujud sholat sadar patuh, kesadaran tingkat tinggi patuh, yang disebut syirat atau syirat juga sangat amat luas. Ya, jangan cuma diartikan satu. Karena syiratal mustaqim ada kiasan seperti rambut dibelah 7, itu hanya kiasan. Bukan rambut dibelah 7, bukan. Artinya keilmuan syirat atau syirat sudah kami jabarkan kepada para syakrebrian sampai kemari. Syirat itu syiratan, syirat yang sama, akal, pikiran, hati sama, itu namanya syirat. Ya, jangan langsung, oh kalau syirat itu jalan. Kalau saya sampaikan syirat itu jalan, thariqah juga jalan, syabil juga jalan, syir juga jalan, luas. Ya, kalau syiratal mustaqim diartikan jalan seperti jalan aspal atau seperti jembatan, thariqah juga jalan, syabil juga jalan, syir juga jalan. Jadi mohon diluaskan. Jadi yang kami jabarkan di sini adalah sholat yang pakai tak marbutoh atau artinya sadar. Sidratil muntaha, kesadaran tingkat tinggi. Sholat tahajud juga kesadaran tingkat tinggi. Jadi itu ada kesamaan. Makanya rata-rata sholat tahajud yang secara usoli itu malam. Makanya orang-orang kholwat, ya, orang-orang kholwat itu rata-rata setelah jam 21. Ini rata-rata, tapi tidak semuanya. Artinya kita disuruh yang hening. Kalau 21-nya diartikan jam 9, silahkan diluaskan. 9 juga kiasan filosofinya, analoginya sangat luas. Kalau 21-nya diartikan 3, juga silahkan, sangat amat luas. Ya, 3 itu luas ya, luas banget. Kalau kami menjabarkan ruh, jiwa, raga, nanti yang sebelah, oh bukan, itu Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Iya udah benar semua, kita luaskan. Jadi bahwa, oh kalau ini disebut 9 sangat luas, filosofi 9. Di dalam Ashabul Kahfi ada kalimat 300 ditambah 9. Ada hubungannya. Jadi kalimat 9 itu jangan terfokus kepada satu titik. Kalimat Bapak juga jangan terfokus kepada satu orang. Siapa saja bisa jadi Bapak. Kalimat Ibu juga jangan terfokus kepada satu titik sosok. Setiap siapa saja bisa jadi ibu. Kalau kita bertunjuk kepada, oh ibu itu ya perempuan, belum tentu. Oh bapak itu ya laki-laki, belum tentu. Luas. Luas sekali. Mohon diluaskan. Jadi sholat yang pakai huruf tak taknis atau tak asli itu yang berhubungan dengan seremoni atau usoli. Mohon dibuka surat Al-Anfal ayat 3. Kalau yang sudah lama mengikuti sudah tahu ya. Karena para subscriber Janggri juga masih banyak yang baru masih banyak sekali. Jadi barangkali ini bontra, oh kalau sholat ini ya begini usoli. Ya usoli berbeda dengan sholat. Surat Al-Anfal ayat 35. Jadi mohon ini yang baru mengikuti. Kalau yang sudah sering mengikuti sudah paham ya. Al-Anfal ayat 35. Ya, Al-Anfal ayat 35 mohon dibuka. Dibaca artinya. Jangan dibaca Arabnya, dibaca artinya. Jadi sehingga kalau surat Al-Anfal ayat 35 dibaca artinya, nanti paham, oh nggak taunya sholat itu hurufnya beda-beda. Artinya juga beda-beda. Ayo kita lihat loh, banyak kalimat yang seakan-akan sama, tapi beda jurusan, beda arti, tergantung depan dan belakang kalimat susunan atau susunan kalimat. Ya, mohon diluaskan. Jadi
Al-Quranul Karim itu diartikan ada dua sisi. Sisi muhkamat, sisi mutasyabihat. Mohon diluaskan. Jadi bahwa ilmunya Gusti Allah itu sangat amat luas. Jadi kalau di saat mengatakan sujud, jangan langsung fokus kepada yang usoli. Karena sujud itu artinya luas, ya, artinya sangat luas. Kalau sujud dari kata sajadah umpamanya, ini coba, ini kalau dikati sajadah yasjudu, nanti ketemu masjidun, jadi sangat amat luas. Jadi kalau kalimat sujud jangan berkesing, jangan berbentuk barang, tapi jiwa. Kejiwaan kita yang dinilai oleh Gusti Allah, ya nggak usah kita ya, manusia saja itu yang menilai itu dalamnya ketulusannya. Itu percuma bantuin saya tapi nggak tulus, nggak lega, nggak plong, nggak los ya. Jadi mohon diluaskan, video kami sudah 400 lebih video tentang sholat. Hakikatnya sholat sudah banyak ya, mohon. Tentang usolli sholat sudah ada ya. Jadi usolli dan sholat apapun alasannya itu beda. Kalau yang 5 waktu disebut sholat, yang mana? Karena rata-rata niatnya itu usolli. Niatnya usolli ya. Jadi mohon diluaskan bagi yang sudah tahu ya. Ini bagi yang masih baru, surat Al-Anfal ayat 35 mohon dibuka, dibaca artinya di aplikasi Al-Quran banyak ya. Jadi kita luaskan mana arti sholat secara sadar, mana arti sholat secara seremoni. Jadi mohon diluaskan, sebenarnya udah pada pinter-pinter. Kemarin dari Jawa Timur juga udah pinter-pinter, cuma nyingkronin. Yang kami kunjungin itu, yang kami diundang kemana-mana itu bukan yang undang itu nggak pinter, udah pinter-pinter, cuma nyingkronin lah. Saya lebih ringan. Terima kasih kalau datang ke sini cuma nyingkronin, kami diundang juga cuma nyingkronin. Pak Zam kalau begini gimana? Ya, nanti ada kalimat begini, arah mana, sudut pandang mana yang kita lihat. Ya, makanya wasi'un alim, keluasan ilmunya Gusti Allah tak ada batas. Jikalau kita memahami sesuatu ilmu harus diluaskan, jangan terfokus kepada satu titik, jangan terkultus kepada satu sosok. Ya, mohon diluaskan. Jangan terfokus kepada satu sosok. Ya ini. Jadi hakikat di dalam sujud secara syariah, pemahaman ada di mana, pinter ada di mana, mau di hati, mau di otak, apa di akal pikiran. Akal pikiran dan hati, ego ada di mana terserah. Ayo kita luaskan. Ya pokoknya begini, jiwa raga kita itu disuruh tunduk ke bawah begini, taat. Taat kepada siapa? Ini ya, wilayah pantat, wilayah bokong ini ada makna yang sangat amat luas. Taat kepada siapa? Jadi kita kan suara kenceng mulut, gaya mulut, apalagi nunjuk-nunjuk mulut. Yang suka nunjuk-nunjuk ini tangan, disuruh rendah. Ya. Jadi ini makna sujud secara seremoni sangat amat dalam penjabarannya, sangat amat luas keilmuannya. Ya, tangan ini punya ketentuan sangat banyak. Ada di mana tangan? Paling bawah.
suruh direndahkan serendah-rendahnya. Ya, jadi mohon diluaskan, udah pinter-pinter ya, anggota badan kita yang sering berlaku tidak baik umpamanya. Itu yang mana? Sering berlaku baik yang mana? Disuruh direndahkan serendah-rendahnya. Berarti logikanya, orang sujud secara keseluruhan, hakikat sujud secara keseluruhan tidak boleh ngaku benar. Dan yang ngaku benar siapa? Umpamanya mulut, disuruh ditundukkan, dihilangkan, direndahkan. Yang suka ngaku suci mana? Umpamanya hati merasa suci, direndahkan, disuruh dihilangkan. Jadi karena begini, dari kepala sampai pusar ini, sampai pusar itu secara hakikat totalitas ini penuh rasa punya wibawa, penuh rasa kemelekatan apa saja. Pas tunduk sujud secara raga disuruh dihanguskan, direndahkan, dihilangkan. Yang paling tinggi apa? Mohon luaskan. Ya kami bisa meluaskan, tapi kan kode etik. Ya, yang paling tinggi, ayo jabarkan. Pinter. Oh, Pak Jam paling ini. Udah pada nebak duluan memang. Jadi kita harus memahami kalau sholat yang secara usoli berarti harus baca surat Al-Anfal ayat 35. Ya, sholat yang begini, ya, yang usoli ya, harus baca dulu surat Al-Anfal ayat 35. Mohon dibaca artinya. Dibaca artinya. Jangan dibaca Arabnya, nanti nggak ketemu. Ya, nggak ketemu artinya. Karena surat Ibrahim sudah jelas yang ayat 4. Ya, kalau nggak salah ya. Cek surat ya Ibrahim. Ibrahim ayat 4. Kalau yang sudah ke sini ya sudah kami jabarkan, karena kemarin ada orang, Pak, surat Ibrahim ayat 4 gimana? Lewat telepon juga harus antri, lewat chat nanti khawatir nggak jelas. Yang enak datang kemari jabarkan bersama-sama. Nanti kalau masih bingung, hurufnya dipretelin satu-satu, itu aja. Ya mungkin ini cukup sekian ya. Sekian ya, mohon diluaskan karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jangan terpaku kepada kami saja. Oh Pak Jam jabarin begini-begini. Jangan, mohon diluaskan. Mohon diluaskan ya. Seluas-luasnya tanpa batas ya. Cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.